proses makanan dari mulut hingga anus. Itu yang pertama itu melalui mulut. Ketika membuka mulut untuk memasukkan makanan favorit Anda, dari sinilah perjalanan panjang makanan dimulai. Mulut seakan-akan menjadi gerbang utama dari proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil yang membuatnya mudah dicerna. Sementara itu, air liur yang bercampuran dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, dari mulut kita melalui tenggorokan. Nah, di tenggorokan itu destinasi kedua makanan favorit saya ialah tenggorokan. Setelah ditelan, makanan akan menuju langsung ke tenggorokan Anda. Dari sinilah makanan akan meluncur ke esofagus atau tabung penelanan. Nah, menuju ke esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring ke lambung melalui gerakan meremas atau gerakan peristaltik. Esofagus akan mengirimkan makanan ke lambung. Nah, dari proses keempat itu ke lambung. Nah, dari esofagus makanan akan mampir ke lambung. Perut dapat digambarkan sebagai kantung dengan dinding berotot kuat yang tidak hanya bertugas sebagai penyimpan makanan, tapi juga penggiling makanan yang Anda konsumsi. Saat proses pencernaan pada manusia mencapai lambung akan ada enzim dan asam yang bertugas memecahkan makanan. Nah, dari lambung ke usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah destinasi selanjutnya. Setelah makanan melewati perut, usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecahkan makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Nah, disinilah tubuh akan menyerap nutrisi ke aliran darah tanpa kinerja jejunum dan ileum. Tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecahkan makanan. Dari usus halus makanan itu menuju ke usus besar. Nah, usus besar menjadi destinasi yang dilewati makanan yang berbentuk cairan atau lebih halus. Nah, di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan atau fases ini disimpan di dalam usus sigmoid. Nah, dari usus besar menuju ke dubur, rektum atau dubur. Nah, adalah ruangan yang sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima kotoran dari usus besar adalah tugas utama dari dubur. Saat gas atau fases masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Nah, dari dubur menuju ke anus, yaitu proses terakhir dari makanan. Nah, anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan. Nah, dari anus ini makanan yang sudah diambil sebelumnya akan dicerna melalui anus sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau fases keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar, panggul, dan 2 sphincter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Nah,
Lapisan ini mengetahui bentuk atau konsisten dari fases, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Terima kasih. Jika kata-kata saya kurang jelas atau apa, lihat saja di link deskripsi. Terima kasih.